Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika dan kawan karib saya Abdullah Asyid Mahkotami. Kali ini kami berdua akan menjelaskan kepada kalian semua terkait ayat-ayat yang berkaitan tentang pernikahan. Kita sudah tahu lah apa itu pernikahan, yaitu akad ataupun hubungan ataupun ikatan antara laki-laki dan perempuan yang dibolehkan. Kita kan kita juga sedikit mereview dalil yang mendasari tentang ada pernikahan ini dalam Islam. Ada dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang bunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar dapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Inilah ayat yang mendasari adanya pernikahan di dalam Islam. Nah, kita masuk ke poin-poinnya. Poin yang pertama yaitu larangan menikahi istri dari ayah atau ibu kita sendiri. Disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh ayahmu kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh. Ayat ini mengandung penjelasan bahwa kita sebagai manusia dilarang keras untuk menikahi dalam konteks laki-laki dilarang keras untuk menikahi perempuan yang sudah dinikahi oleh ayah kita, yang adalah ibu kita sendiri. Kenapa ayat ini bisa muncul? Karena dulu di zaman jahiliyah rasa kesukuan itu masih terasa, rasa kesukuan bahwa suku saya lebih unggul daripada suku Anda. Nah, karena muncul rasa kesukuan yang sangat kental itu, maka ada muncul rasa enggan atau tidak sudi jika seorang wanita dinikahi oleh suku lain yang dirasa suku tersebut martabatnya kurang bagus. Jadi menurut pandangan orang Arab, ya udah mending aku mending dinikahin sama anaknya sendiri daripada dinikahin sama orang dari suku lain yang sukunya itu biasa aja gitu, atau misalkan sukunya lebih rendah seperti itu disebut. Nah, jadinya Allah menurunkan ayat ini berkaitan dengan peristiwa tersebut, dan Allah juga sudah memaafkan perbuatan ini sebelum ayat ini turun. Perbuatan menikahi ibu sendiri itu sudah dimaafkan dan jangan diulangi lagi, karena itulah sebenarnya perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk di sisi Allah. Seperti itu kawan-kawan. Itu poin yang pertama. Masuk kita poin yang kedua, yaitu rujuk setelah cerai. Kita harus pahami dulu bahwa rujuk ini adalah kembali seseorang, misalkan suami istri sudah cerai mau kembali nikah lagi, itu yang disebut dengan rujuk. Nah, ketentuan yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 230. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in talaqwa fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Fa in talaqha fala junaha 'alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Ya,
Jika dia menceraikannya kembali setelah talak kedua, perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika suami yang lain itu sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya, yaitu suami pertama dan mantan istri, untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkannya kepada orang-orang yang mau mengetahui. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa seseorang yang sudah cerai dengan istrinya tidak boleh langsung menikah lagi, tidak boleh langsung kembali menikah lagi. Mereka harus menunggu si perempuan itu kembali menikah dengan laki-laki lain. Kemudian jika dengan laki-laki lain itu akhirnya perempuan itu cerai, maka tidak masalah menjadi mereka untuk rujuk kembali setelah cerai tadi antara suami yang pertama dengan mantan istri. Boleh. Nah, aturan ini ada karena salah satunya demi menjaga marwah atau martabat dari perempuan, karena sebagaimana yang kita sudah tahu bahwa martabat perempuan di zaman itu tuh benar-benar rendah, dianggap cuma sebatas komoditi ataupun cuma sebatas sesuatu yang bisa ya kurang lah, hak perempuan tuh kurang dianggap di zaman itu. Sehingga Allah menurunkan ayat ini, termasuk ayat-ayat yang menjelaskan tentang tolak dan sebagainya, rujuk dan sebagainya, itu semua demi menjaga kemuliaan atau menjaga martabat dari kaum perempuan, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga tentang meminang dalam masa iddah, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَرَّدْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه wa'lamu annallaha ghafurun halim, yang artinya tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau keinginan menikah yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk menikahi mereka, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang patut. Jangan pulalah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ayat ini memuat bagaimana seseorang meminang wanita yang dalam masa iddah. Setidaknya ada beberapa poin yang dapat dirangkum dari ayat tersebut. Di antaranya yang pertama, meminang seseorang di masa iddah itu diperbolehkan, baik secara terang-terangan ataupun yang bersifat sembunyi-sembunyi. Kedua, kendati demikian, tidak diperbolehkan untuk membuat janji rahasia untuk menikah ketika dalam masa iddah. Yang ketiga, begitupun tidak diperbolehkan menetapkan akad nikah ketika masih dalam masa iddah. Yang keempat, Allah mengetahui seluruh isi hati, maka apapun yang kamu niatkan, itulah yang Allah lihat dan Allah beri ganjaran. Jika baik niatmu, baiklah ganjaranmu, begitupun sebaliknya. Yang kelima, dan Allah itu Maha Pengampun, maka bertaubatlah kamu dari niat burukmu dan jauhilah, niscaya Allah mengampuni dan menyantunimu. Itulah setidaknya 5 poin yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 235. Kemudian poin yang keempat tentang cerai dan separuh mahar. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi,
Kemudian poin yang keempat tentang cerai dan separuh mahar, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. Yang artinya, jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh, padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menjelaskan hukum bagi mereka yang menikah dan sudah menentukan mahar, namun belum sempat berhubungan layaknya suami istri. Sang suami yang sedianya menentukan maharnya sekian, boleh untuk membayar setengah saja dari total mahar yang telah ditentukan sebelumnya. Tapi disebutkan juga setelahnya bahwa mahar setengah itu tadi bisa direlakan baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Rela dari pihak perempuan artinya suami tidak perlu memberi mahar apapun, dan rela dari pihak laki-laki tentunya membayar penuh mahar tersebut. Hukum ini tentunya berlaku setelah sang suami benar-benar cerai dengan istrinya, dan hak istri atas setengah mahar merupakan ketentuan yang menjamin hak dan martabat istri. Jika nanti ternyata pihak istri memaafkan atau pihak suami merelakan untuk membayar penuh, itu merupakan kesepakatan mereka dan tentu lebih utama bagi sang suami untuk merelakan, sekaligus menjaga hubungan baik antar keluarga meski tidak lagi dalam ikatan yang sama. Sekiranya itulah 4 poin yang bisa diambil dari materi ini. Kesimpulan dari seluruh materi ini yaitu kita bisa mengetahui adanya aturan-aturan dalam pelaksanaan pernikahan, mulai dari meminang, kemudian menikah, hingga pembahasan terkait perceraian kita kupas sedikit demi sedikit, termasuk aturan dalam perceraian dan rujuk menjadi suami istri lagi, bahkan aturan tentang mahar yang dibayar. Semua pembahasan ini tidak lain dan tidak bukan merupakan bagian dari kelangsungan pernikahan. Maka bukan hanya sekedar mempersiapkan akad dan resepsi saja, namun memahami betul bahwa rangkaian pernikahan adalah hal yang mesti dipersiapkan dengan matang. Untuk kedepannya kami harap akan ada banyak tulisan ataupun pembahasan terkait yang bisa menjadi sumber khazanah keilmuan terutama bagi mereka yang mempersiapkan pernikahan. Karena hanya dengan pernikahanlah kehalalan garis keturunan terjaga, sekaligus menjadi alat ukhuwah Islamiyah antar keluarga dan kedua belah pihak. Sekian dari kami. Bila ada kurang dan salah mohon dimaafkan, dan bila ada kebaikan itu datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.